Akhir-akhir ini gue lihat banyak orang di Indonesia tiba-tiba pada bikin live stream 24 jam. Tapi kenapa mereka dibilang meniru live stream maraton Arab? Ya, jadi dampak dari live stream maraton Arab ini gak hanya bikin banyak channel clipper baru bermunculan, seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya. Ternyata ini juga berdampak ke orang-orang yang pada mau ikutan bikin live stream donaton kayak Arab gini. Dan kebanyakan dari mereka pastinya ikut bikin live stream kayak gini karena tergiur dengan jumlah penghasilan dari donasi yang didapat, kemudian effortnya yang kelihatan gampang dari live stream maraton Arab itu. Ya jujur gue awalnya gak peduli sama orang-orang yang ikut coba bikin live stream donaton kayak gini. Ya silahkan aja coba buat dengan kreativitas kalian dan branding kalian kayak gimana. Karena ya emang gak semudah seperti yang kalian lihat. Live stream maraton Arab bisa seramai dan se-booming kayak gini karena banyak faktor. Gak hanya karena personal brandnya Arab yang dari dulu udah terkenal, tapi karena konsep dan ide-ide kreatif baru yang juga dihadirkan di sini. Ditambah special guest dan event-event kegiatan menarik lainnya yang bikin live stream ini jadi lebih unik. Sebelum ini pun Arab udah pernah live stream biasa lagi. Live stream main game, IRL di Jepang, sampai live media share. Dan pada saat itu rata-rata viewers live streamnya masih di 2000 sampai 4000-an aja. Jadi kenapa maratonnya ini bisa besar bukan cuma dengan ngandelin personal brandingnya Arab yang udah terkenal aja. Kemudian gue ngeliat satu orang yang ikut bikin live stream donaton kayak gini, yang ide dan konsepnya malah copy paste dari maratonnya Arab. Yang mana kalau Arab bikin nama grupnya Triple A Clan, yang sekarang jadi A4A Clan, dia bikin nama BBB Clan, entah apa maksudnya. Udah gitu kalau di maratonnya Arab dia pakai konsep Sanigo dari One Piece, karena sebelumnya di season 1 mereka kepikiran kalau tempat pertamanya itu jadi kayak Medigo, kapal pertamanya SHP. Makanya di season 2 karena tempat live streamnya baru, akhirnya mereka bikin tema Sanigo yang dianggap jadi kapal kedua mereka, kayak cerita SHP di One Piece. Selain itu, Arab juga jadi kepikiran bikin krunya di maraton ini jadi kayak nakama di SHP. Makanya thumbnail dan tema di maraton ini jadi One Piece. Ya intinya ada cerita di balik itulah. Kemudian gue lihat dia nih yang bikin nama BBB Clan malah pakai gambar Doraemon apa gitu kan maksudnya. Udah gitu ngambil pula gambarnya. Ya wajar kena copyright. Kalau Arab mah gambar buatan sendiri, jatuhnya jadi fan art, gak bakal kena copyright. Walaupun katanya sempat ada kendala karena pasang kepala Sanigo, tapi udah bisa diurus lah soal perizinannya. Karena ya Arab udah punya kredibilitas, bisa bayar license-nya juga untuk hal kayak gini. Sedangkan ini ya malah kayak bikin parodi. Ntar ada lagi tuh yang muncul CCC Clan. Tapi udahlah, di sini gue masih bodo amat, cuman kocak aja. Kemudian gue ngeliat live stream lainnya, ada yang bikin nama Maniton yang mungkin juga terinspirasi dari nama live streamnya Arab, Maraton, yang ngegabungin nama atau branding mereka ke kata maraton atau donaton live stream itu. Nah yang ini menurut gue nggak masalah karena mereka punya brandingnya sendiri, dan gue nggak ngeliat ada yang plek-ketik ngambil dari identitas maratonnya Arab, kecuali mungkin ide live stream donatonnya itu. Ya intinya tetap fine-fine aja lah, nggak ada masalah. Sampai kemudian muncul lagi nih di Instagram Reels gue, karena gue gak main TikTok, si live streamer BBB Clan tadi. Di videonya dia nunjukin klip Arab dan lainnya ketika dikirimin media share soal live streamingnya yang jadi kontroversi dan dihujat karena dianggap plagiat. Mirip konsepnya sama kita di TikTok. Ya pastilah mereka bakal bilang fine-fine aja. Kalau mereka ngelarang ya ntar kena cancel, karena orang lain juga punya hak untuk bikin live stream kayak gitu asalkan gak plagiat. Dan gue mulai ngeliat orang ini jadi kayak malah cari validasi dan manfaatin kontroversi ini untuk cari perhatian publik dengan pansos juga ke Arab. Dia ngepost ngirim DM izin ke Arab lah, pakai caption panjang lebar. Ngapain coba, kayak Arab yang punya format live streamnya aja. Toh kreator lain yang bikin live stream 24 jam kayak gini juga ya bikin-bikin aja, gak ada masalah karena gak plagiat. Ya karena hal ini gue akhirnya jadi mulai greget dan cobalah untuk lihat ke TikTok. Kebetulan pas gue lihat dia masih live, dan pas gue lihat ngapain, apa yang menarik, brandingan gak ada, kreativitas juga gak ada. Yang gue lihat malah kayak live stream ngemis kayak kebanyakan live yang ada di TikTok. Klip highlight yang mereka share aja cuma pas kegirangan di donate 1 juta. Gak ada obrolan yang menarik, gak ada momen atau cerita menarik dari live-nya. Udah gitu, gak di Instagram, gak di TikTok, dia beberapa kali bikin konten atau postingan yang haus validasi. Ngomong diizinin Arab lah, nunjukin ada yang tetap support lah, nyalahin komentar hujatan lah. Udah gitu, malah ngeluh, bikin live stream kayak gini tuh susah. Kalian nggak tahu gimana kita buat live seperti ini. Gimana kita caranya bikin
ini terus dihujat. Ya yang nyuruh juga siapa coba? Padahal isi live-nya cuma gitu doang aja. Duduk, main HP, nggak ada kreativitas yang dipakai. Bukannya introspeksi kenapa live streamnya dihujat, malah bikin konten dan nyalahin komentar-komentar hujatannya. Kemudian ada beberapa orang juga yang komen, ya nggak apa-apa lah, nggak ngerugiin kalian juga, hak-hak dia juga. Lagian udah diizinin Arab. Malah ada yang bilang, teruslah berkarya. Dari mana karyanya ya? Ya inilah pemikiran pendek dari orang-orang Indo di TikTok. Ya intinya bukan itu monyet. Di dunia kreator juga ada yang namanya etika. Bukan berarti karena alasan terinspirasi kalian bisa ngambil dan niru konsep dari kreator lain, plek-plek kayak gitu aja. Pakai pembelaan udah minta izin sama kreatornya. Ya kecuali kalau lu nggak punya etika, nggak mentingin norma, ya udahlah silahkan. Lagian di Indo juga udah banyak orang yang gak punya etika dan gak belajar norma yang baik itu kayak gimana. Karena gue lihat di Indo ini mentang-mentang ada istilah ATM, amati tiru modifikasi, atau pernyataan gak ada yang original di dunia ini, mereka malah jadi menormalisasi plagiat. Jadi seakan-akan meniru ide, konsep, atau karya dari orang lain itu hal biasa dan bukan hal yang salah. Jangan mentang-mentang karena ide, konsep, atau karya dari orang lain itu nggak ada hukum atau copyrightnya, kalian jadi bisa ngambil dan niru seenaknya. Gue udah sering lihat di TikTok banyak banget kreator yang suka plagiat konten. Entah karena mereka ini pada baru masuk ke dunia konten kreator, nggak ngerti soal plagiat dan copyright, atau mereka sengaja dan nggak mikirin etika dan copyrightnya. Gue udah sering bilang di video-video gue tentang persoalan plagiat ini, kalau lu terinspirasi, jangan ambil ide dari satu sumber referensi. Lu cari lagi referensi dari berbagai sumber, kumpulin beberapa ide dan referensi dari berbagai kreator. Jangan baru nemu satu referensi langsung diikutin. Kemudian lu olah lagi dengan kreativitas lu sendiri, sehingga bisa menciptakan formula baru, ide dan konsep unik yang baru, yang berbeda dari referensi-referensi yang udah lu dapetin. Tapi untuk bisa ngelakuin itu, lu butuh jam terbang yang cukup lama dan juga referensi-referensi yang bagus. Makanya, jaga kualitas tontonan lu supaya lu bisa berpikir kreatif. Alah, Arab aja niruin Kai Cenat. Yaelah, lu kayak yang nontonin Kai Cenat aja ngomong kayak gitu. Setelah Jod pernah cerita kalau dia terinspirasi sama live streamnya Kai Cenat, orang-orang langsung bilang Arab juga niruin Kai Cenat. Ya walaupun memang terinspirasi sama live streamnya Kai Cenat, Arab tetap bikin konsepnya sendiri dengan personal brandingnya atau ciri khasnya sendiri dan ide-ide kreatif yang baru di dalam dunia live streaming kayak gini. Justru ini nih contoh dari ATM, amati tiru modifikasi. Dari segi tipe konsep live streamingnya emang sama, tapi dari production value-nya aja Arab masih jauh sama Kai Cenat. Live streaming Kai Cenat, tim produksinya aja udah kayak mau siaran live TV. Tempatnya dimension besar, kamera di mana-mana, TV disediain di beberapa titik cuma buat baca live chat. Kemudian gimmick dan karakternya pun beda. Makanya Arab buat dengan caranya sendiri dan ide-ide kreatif baru di live streamingnya. Contoh, gebrakan paling kreatif yang gue lihat dari live stream maratonnya Arab ini adalah ketika acting class session, di mana mereka semua belajar acting, bikin satu short movie yang di shoot one take ke live stream dengan hasil yang bagus. Kalau misalkan kayak kelakuan lu kayak sekarang. Ardi! Pukul! Kita juga kehilangan ayah. Apa maksud kamu? Mau tahu Pak maksudnya apa? Itu sih yang menurut gue paling gila dan gak pernah gue lihat sebelumnya di live stream manapun. Nah, orang-orang TikTok yang niru maratonnya Arab ini kayaknya gak lihat ide-ide kreatif yang tim Arab bikin di live streamnya ini apa aja. Mereka mungkin cuma lihat klip-klip di TikTok ketika Arab dan lainnya cuma duduk-duduk ngobrol, ada yang donate, kelihatannya nggak ada effort dan gampang ngelakuinnya. Mereka nggak bikin research dan cari ide-ide lainnya buat inovasi untuk live streamnya sendiri supaya menarik dan ada isinya. Mereka cuma lihat live streamnya Arab dan langsung ngikutin dari satu referensi tanpa inovasi apapun. Nih buat kalian yang gak pernah lihat streamer-streamer lain dari seluruh dunia, gue tunjukin beberapa inovasi dan kreativitas mereka dalam dunia live streaming. Untuk lebih jelas dan detailnya, gue bakal bahas mereka di segmen NYD. Oke, langsung aja yang pertama, Tadui. Dia orang pertama yang mempopulerkan format live stream Subaton ini. Dia ngelakuin live stream dengan durasi waktu yang ditentukan jumlah orang yang subscribe. Jadi setiap ada yang subscribe, waktunya bakal nambah, bukan berdasarkan jumlah donate. Dan dia bikin live stream ini di Twitch, bukan di YouTube. Selama live streamnya ini, ada banyak momen menarik dari segala kegiatan yang dia lakukan, dan juga sifat dan kepribadiannya yang seru. Gak cuma duduk doang aja sambil main HP nunggu orang donate. Sampai kemudian, dia berhasil mencahin rekor jadi streamer nomor 1 di Twitch, ngalahin Ninja. Dan sekarang dia juga udah aktif di YouTube. Kemudian ada juga si Dog VA atau Kanrock. Dia juga live stream di Twitch dan aktif juga di YouTube. Dan menurut gua, dia streamer yang paling banyak bikin gebrakan baru atau inovasi baru di live streamingnya. Karena gak cuma sekadar live stream Subaton atau ERL stream doang aja, dia bikin banyak event live stream.
Contoh yang pertama, yang paling unik dan populernya menurut gua adalah Cycleton. Di sini dia bersepeda di Jepang sambil live stream dengan jarak yang jauh hingga titik akhirnya ada di Menara Tokyo. Gak cuma sendiri, tapi dia juga ngajakin Chris dari Abroad in Japan dan juga beberapa special guestnya yang ikut di sebagian perjalanannya. Salah satunya pernah PewDiePie. Selama live stream, dia nyalain donasi dan kreatifnya dia pakai speaker di sepedanya. Jadi pas ada orang yang donat, teksnya langsung diucapin sama text to speech yang keluar dari speakernya itu. Shout out from DJ Nawaz in the States. Hell yeah, dude. Ancestry DNA told me I am part Welsh. How could Chris forget that he is the one and only Dave in Japan? And more important. Dan tujuan dari live streamnya ini adalah untuk mengumpulkan charity yang nantinya didonasikan ke lembaga IDF. Kemudian dia juga bikin live RV trip bareng beberapa kreator lainnya. Mereka bikin trip nyewa RV keliling Jepang. Dan yang unik lagi, dia juga bikin acara live charity auction. Jadi acara lelang live yang penghasilannya bakal didonasiin juga. Yang berpartisipasi di sini pun gak hanya penontonnya doang aja, tapi juga banyak kreator besar lainnya. Dan bisa kalian lihat production value-nya ini tinggi dengan kru yang banyak dan juga persiapan yang proper. Ya mereka semua ini udah ngebangun personal brandingnya dan juga karakternya sehingga orang mau mengenal mereka dan mau lihat nontonin mereka karena personality mereka. Nah, lu yang personal brandingnya aja masih gak jelas dan belum dikenal di industri gaming atau live streaming, nggak bikin suatu hal yang menarik atau kreatif, malah udah merasa keren, banyak pengikut, padahal orang-orang lihat lu juga nggak tahu lu siapa. Triple B keren. Sedangkan para live streamer ini, mereka pakai kreativitas mereka untuk berinovasi dan membuat suatu hal yang baru. Gak cuma sekedar live doang aja duduk-duduk tanpa bikin suatu hal yang menarik. Ya untuk kalian yang mau mulai live streaming, coba cari ide-ide menarik yang bisa bikin live streaming kalian itu unik. Gak harus bikin live 24 jam nonstop kayak Arab. Kalian mungkin bisa bikin working stream, live sambil kerja sehari-hari, live cooking, atau live nongkrong ngobrolin hal-hal yang menarik. Ya intinya kreatif lah kalau mau riding the wave. Jangan plek-ketiplek niru kreator besar, ngelakuin dengan cara yang sama, bahkan niru identitas mereka. Kreator itu bikin karya, konten dengan kreativitas, bukan niru atau plagiat ke kreator lainnya. Kalau lu mutusin untuk mau jadi konten kreator, ya lu harus bisa kreatif dan bikin konten yang memiliki value, entah edukasi ataupun entertain. Oke segitu aja, thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Coba share pendapat kalian di kolom komen, dan tolong balesin komen gak jelas orang yang gak nonton penjelasan di video ini sampai akhir.